Semuanya menjadi lebih baik. Sekarang, umurmu akan panjang. Nyonya Dina bersandar di tempat tidur. Meskipun dia masih lemah, dia dalam semangat yang baik. Dia meraih tangan kecil Amelia dan berkata, "Terima kasih peri kecilku, kali ini kamu menyelamatkanku. Aku ingin membalas budi kamu dengan baik." Amelia tersenyum, "Nyonya tua, adalah tugas penyembuh untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Saya tidak perlu membayar, selama Anda sehat." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Nyonya Dina bersikeras. "Saya harus membalas budi kepadamu, mengatakan bahwa kamu harus dijanjikan oleh tubuhmu. Peri kecil, apa pendapat tentang janji oleh tubuhmu?" "Dengan janji apa?" Amelia melebarkan matanya dan menatap Dina di depannya. Pada saat ini, Tuan Mardi tertawa tanpa ampun, yang sedang membajak apel. "Nenek, kamu tidak bisa berjanji pada gadis jelek ini." Nyonya Dina tua mengambil bantal dan membantingnya ke arah Tuan Mardi, dengan kasar mengajar, "Siapa yang kamu katakan jelek? Kamu jelek, seluruh keluargamu jelek." Mardi menatap neneknya dengan kaget, benar-benar memukulnya. Dia mengambilnya. Tak lama kemudian, telinga Tuan Mardi mendengar dengan suara yang sangat baik dan baik hati neneknya, yang benar-benar berbeda dari suara yang galak baginya. "Peri kecil, jika kau menyelamatkanku, bagaimana kalau aku mempertunangkan cucuku denganmu?" Tuan Mardi membeku. Apa? Nenek berjanji padanya untuk gadis jelek ini?" "Nenek, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa menjualku?" Mardi bergegas ke depan tanpa keyakinan. Nyonya Dina bahkan tidak melihat ke arah Mardi. Dia menepuk tangan kecil Amelia dan mencoba yang terbaik untuk mempromosikannya. "Peri kecil, lihat cucu saya, betapa dia tampan, dan dia kaya dan memiliki hak. Status, tidak ada pernikahan sejauh ini. Kamu menempatkan dia di rumah, dan mendisiplinkannya dengan baik. Di masa depan dia akan membersihkan orang-orang di luar. Kamu membersihkannya, peri kecil. Jadi, jika kamu setuju, aku akan membiarkan cucu saya berlutut dan melamar." Hari ini benar-benar hari yang penuh keberuntungan, terutama cocok untuk pernikahan. Semua orang di seluruh lingkungan tercengang, begitu pula Amelia. Semua orang kaget melihat Nyonya Dina menjual cucunya di dalam dan di luar seperti sales player profesional. Amelia dengan cepat berkata, "Nyonya tua, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi cucu Anda, saya benar-benar tidak mampu membelinya." Mardi memandang Amelia dengan mata bunga persik Amelia, dan akhirnya, dia sedikit sadar diri. Namun, mendengar penolakannya, Mardi merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia tidak pernah ditolak oleh seorang wanita. "Peri kecil, kenapa kamu tidak mampu membelinya?" "Nyonya tua," Amelia cepat-cepat menyela. Dia berbisik lembut, "Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Aku sudah menikah, dan aku punya suami." "Apa?" Nyonya Dina dan Mardi sama-sama terkejut. Amelia tampak sedikit lebih muda dari 20 tahun, dan tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Amelia menjawab, "Nyonya tua, kau dengar itu benar. Aku sudah menikah, dan suamiku memiliki temperamen yang buruk. Dia terkadang marah padaku. Dia membutuhkan saya untuk membujuknya. Kadang-kadang dia tidak mau pulang pada malam hari dan akan mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Tetapi saya tahu dia tidak bersungguh-sungguh dan dia sedih. Saya dulu membayangkan orang seperti apa yang akan saya cintai. Harus lembut, perhatian, sempurna dan kuat. Kemudian, saya bertemu dengannya dan menyadari bahwa saya mencintainya. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya dan ingin menemaninya di musim semi, musim gugur dan musim dingin dan menyembuhkan luka di hatinya. Saya ingin menyerahkan tangan saya di telapak tangannya, biarkan diriku tumbuh di sisinya." Suara Amelia lembut, dan senyum cerah muncul di matanya yang jernih. "Jadi wanita tua, aku akan hidup sesuai dengan kebaikanmu." Nyonya Dina mengerti.
Peri kecilnya sudah menikah dan dia sangat mencintainya. Peri kecil, karena kamu sudah berjanji tidak dengan tubuhmu, maka kamu bisa bertanya, dan aku bisa berjanji padamu. Nyonya tua Dina tersenyum penuh kasih. Amelia bangkit dan berkata, Nyonya tua, saya masih mengatakan bahwa ini adalah tugas saya, menjaga tubuhmu dengan baik. Saya akan pergi dulu, dan datang menemuimu ketika saya punya waktu. Amelia berjalan keluar, dan suara Tuan Mardi datang dari belakang, Hei, gadis jelek. Mardi diusir. Amelia berhenti dan kembali menatap dan berkata, Tuan Mardi, apa yang kamu tanyakan? Mardi memandangnya dari atas ke bawah dengan sepasang bunga persik dan mata Phoenix. Apakah kamu benar-benar sudah menikah? Ya. Mardi berjalan ke arahnya, mata gadis itu berbinar-binar, tapi sayang dia mengenakan kerudung, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka kerudung di wajahnya. Seperti apa penampilanmu? Biarkan aku melihat. Amelia mengulurkan tangannya dan menjatuhkan tangannya dengan kasar. Mardi mendengus dan menarik tangannya. Saya pikir kamu pasti monster jelek, gadis jelek. Kenapa kamu tidak meminta nenek saya untuk menerimanya? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk dilewatkan karena saya ingin membawa nenek saya kembali ke ibu kota. Apakah kamu akan kembali? Nyonya Dina tua dan dia berdua berasal dari ibu kota Makassar, dan itu normal untuk kembali. Saya akan meresepkan resep makanan untukmu ambil kembali nanti. Tubuh wanita tua itu perlu dirawat. Di kamar mandi, Henry melepas kemeja hitamnya. Kemejanya sudah ternoda oleh bau tidak sedap dari parfum buatan Rena, dan dia bahkan memiliki rambut panjang yang digantung di bajunya. Henry langsung melempar kemeja hitam ke tempat sampah, lalu menyalakan pancuran agar air dingin turun dari atas kepalanya. Dia menggosok dirinya sendiri dengan keras beberapa kali dengan sabun mandi, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggosoknya, dia merasa bahwa dia tidak bisa mencuci bersih. Suara Amelia yang jernih dan lembut terdengar di telinganya, Tuan Henry, aku tidak bisa mentolerir sedikit pasir di mataku, selama aku menciummu dengan nafas wanita lain, aku tidak menginginkanmu. Henry meraih mata tampannya dan membasuh dirinya sendiri beberapa kali. Gerakannya tidak lagi setenang sebelumnya, dan dia terlihat sedikit kesal. Dia takut Amelia benar-benar mencium sesuatu dan tidak menginginkannya. Tiba-tiba, gerakan Henry membeku. Apa yang dia lakukan? Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan bercerai? Bukankah dia mengatakan bahwa dia harus didorong dengan keras? Dan dia masih di sini sama putus asa seperti seorang anak dengan hati nurani yang bersalah dan melakukan kesalahan untuk membersihkan dirinya sendiri? Henry menutup matanya dan membiarkan air dingin menetes dari atas kepalanya. Sekarang dia penuh dengan wajah pucat dan cantik Amelia penampilannya yang jatuh ke tanah. Bagaimana kabarnya sekarang? Tidak ada yang tidak nyaman? Apakah kamu bangun dan tidur dengan patuh? Dia pasti membencinya, dia tidak boleh menyukainya lagi, dia akan segera meninggalkannya, bukan? Dia akan menandatangani perjanjian perceraian, bukan? Gadis yang sangat dia cintai, memeluknya dengan semua perhatian, dan gadis yang sangat mencintainya, untuk menyelamatkannya, dia bahkan tidak menginginkan hidupnya sendiri, tetapi sekarang dia harus membiarkan pergi sendiri. Dia ingin menyembuhkan penyakitnya, tetapi tidak dengan mengorbankan nyawanya. Dia tinggal di sisinya hanya akan semakin sulit dan lebih lelah. Meninggalkannya, kehidupannya yang cerah baru saja dimulai. Di masa depan, dia akan bertemu orang yang lebih baik darinya, dia akan bahagia. Dan dia tidak akan pernah bertemu gadis seperti dia lagi. Dia tahu betul betapa buruknya tubuh dan kondisinya tanpa dia. Dia adalah satu-satunya obatnya. Tapi tidak masalah, biarkan dia jatuh ke neraka sendirian. Dia awalnya datang dari neraka dan salah sejak awal. Dia seharusnya tidak serakah untuk sinar matahari yang dibawanya. Di pagi hari,
Amelia membuka matanya, dan tatapannya pulih kembali. Setelah mandi sederhana, dia pergi ke perusahaan Gajah Mada dan Nyonya Dina bangun. Ruang rawat VIP penuh dengan kegembiraan. Devan Wibowo secara pribadi memeriksa wanita tua Dina dan tersenyum. "Wanita tua, selamat, operasinya berhasil, dan tubuh kamu pulih dengan sangat baik." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.